Baik. Apa itu kalam? Nah, sebenarnya kalau kita belajar kitab Ajurumiyah, matan Ajurumiyah, kita harus menghafal itu. Al-kalamu huwa lafdzul murkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salah satu seterusnya. Pasti sempat. Ya, susunan kalimat. Ya. Kalam disebut sebagai kali kalimat. Baik. Apa itu kalam dalam bahasa Arab? Para lafaz Hmm. dan juga bermakna Baik. ada empat yang lain dari Terakhir mokok bil wad'i. ya, Berbahasa bahasa Arab, Arab. Masya Allah. Contoh kalam Mas Peri. Baik, ta'rif atau pengertiannya dibawakan oleh Pak Tio tadi, bahwasanya kalam itu adalah lafaz, kemudian dia tersusun dari lebih dari satu kalimat atau dari satu satu kata, kemudian dia difahami, ya, kemudian dia berbahasa Arab. Contohnya, Mas Peri, contohnya, nah, contoh dari antum sendiri. Itu kan contoh dari pengarang gitu. Ya, Ismi Ferry misalnya. Ada masih boleh ya. Baik. Contohnya Abu Nufal dari Zaidun Tawi Tawilun. Baik. Makbul. Ahsan tu barakallahu fikum. Nah, itu contoh kalam. Intinya kalam itu dia, bagaimana kalau saya bilang ini mim saha? Itu kalam tuh bukan? Ini mim saha? Bukan. Ini Ini bahasa Indonesia. Ini kita di Kutab sedang berusaha untuk menghidupkan bahasa Arab ya, dengan cara mengubah kosakata-kosakata yang dekat dengan kita, yaitu penyebutannya menggunakan bahasa Arab. Karena kalau terbiasa insya Allah bisa. Seperti itu. Demikian bahasa Arab ya. Terbiasa pasti bisa. Baik, kita masuk pada pembahasan baru. Ya, ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu. Ya, pembagian atau bagian-bagian daripada kalam dan apa yang menyusunnya. Ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata musannif pengarang kitab, wa aqsamuhu thalathatun. Dan kalam itu pembagiannya ada tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ya, jadi kalam ya, ide yang membangun struktur kalam itu ada tiga apa namanya? Tiga bangunan atau tiga tiang. Ya, ada isim, fi'il, dan huruf. Ya, keterangannya, bayyana al-musannifu anna al-alfadh allati tastakhdimuha al-'arab fi kalamiha la takhruju 'an wahidin min salasati asya', al-ism aw al-fi'li aw al-harfi. Ya. Keterangannya bahwasanya musannif menerangkan bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan orang Arab pada kalimat mereka atau pada kalam mereka tidak keluar, ya, dari salah satu dari tiga tiga hal, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ini tiga jenis kalimat dalam bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab itu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab, ya, ada tiga jenisnya. Ada isim, fiil, dan huruf. Ya. Para ulama ada yang menambahkan bahwasannya ada isim sifat. Isim sifat. Isim sifat tidak masuk dalam isim atau disebut sebagai isim, disebut sebagai sifat. Jadi isim, fiil, huruf, dan sifat. Taib. Yang kuat di kalangan para ulama itu ulama ahli bahasa bahwasannya ya kalimat ya dibagi menjadi tiga saja.
Isim, fi'il dan huruf. Adapun sifat yu'addu minal isim, dihitung sebagai isim. Ya. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Adapun isim, fal ismu, silakan baca Abu Azam. والاسم تعرفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن. Baik. Isim, pengertian isim adalah dia kalimat dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, ini makanya kita harus pahami apa itu isim sehingga ketika mempelajari juga ilmu sorof kita tidak akan mengaitkannya dengan waktu. Ya. Karena isim tidak berkaitan dengan waktu, tapi makna pada kalimat itu sendiri. Misalnya contohnya masjid, masjid ya masjid. Tidak berkaitan dengan masjid kemarin, masjid yang tadi atau masjid barusan. Seperti itu. Itu kata-kata ya. Ini yang kayak kata benda, itu isim. Bahasa simpelnya ya nama benda. Ya, nama benda. Taib, misaluhu contohnya Zaidun wa farasun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa dhaka'un. Contohnya Zaidun, ya nama orang ini Zaid. Saya punya dosen, anaknya dikasih nama Zaid, yang kedua dikasih nama Ziyad, yang ketiga dikasih nama Ziyadah kata beliau kalau perempuan. Ziyadah. Biar orang kalau itu Ziyadah, Ziyadah terus, pengen minta tambah terus. Ziyadah. Zidni, tambahkan padaku. Ada doa dalam doa anak-anak itu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan padaku ilmu dan pemahaman. Karunia pemahaman. Wa farasun, apa arti faras? Ya, hison, kuda. Makanya al-farisi itu artinya penunggang kuda. Bisa dimaknai sebagai penunggang kuda, bisa dimaknai sebagai orang Persia. Ya, Paris Faris. terus Asalnya dari mana? Dari kata ini, farasun. Kuda. Baik. Wa usfurun. Nah, usfur ini dalam Durusulullah kita dapati maknanya bahwasanya toirun sagir. Ya, burung pipit, burung kecil. Ya. Kata Ustaz saya, toro toiruka. Yang paham saja itu. Wa zahratun. Apa arti zahra? Mawar. Ya, mawar. Bunga mawar. Ya. Ada nama adik saya ini, Fatimah Az-Zahrah. Zahrah. Masih kelas 6 SD. Umuran Novel. Taib. Wa baitun. Rumah. Ya. Dzaka. Seperti dzaka, kecerdasan. Ya, kecerdasan. Kata para ulama, orang-orang Mu'tazilah itu yu'tu dzaka walam yu'tu zaka. Jadi ada dzaka, ada zaka. Orang-orang Mu'tazilah itu diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Allah berikan mereka ilmu tapi tidak diberikan kejernihan hati sehingga hatinya lebih condong kepada kesesatan. Nah, ini semua Zaidun, Faros, Usfur, Zahroh, Baitun dan dzaka ini adalah isim. Ya. Nanti kita akan pelajari. Ini kan dari segi makna dia adalah isim. Kita akan mempelajari dari sisi kalimat, tanda-tanda isim nantinya, insyaallah taala. Simpelnya isim itu adalah nama benda, baik benda mati maupun benda hidup. Baik. Mafhum ya, dipahami ya? Apa itu isim? Baik. Fakullu wahidin min hadhil alfad. Lanjut Ustaz Faktur. كل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى يفهمه من نفس الكلمة. هذا المعنى قد يكون لشيء مخصوص بأن يكون هذا كزيد أو حيوان كفرس أو طير كعصفور أو نبات كزهرة أو جماد كبيت أو يكون لشيء معنوي غير مخصوص Ma'nawiyin. غير مخصوص طيب. يدرك بالعقل الذكاء والشرف والعلم. كل كلمة دلت على ذات أو معنى Bizamanin. ولم تقترن Hmm. بزمن فهي اسم. Tayyib, ahsan, barakallahu fik. Maka setiap dari lafaz-lafaz yang dibawakan tadi dari Zaid sampai kepada dzaka itu menunjukkan makna yang dipahami dari
kalimatnya. Ya. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsus, dan terkadang maknanya itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasakan dengan lima anggota lima panca indera, baik dengan mata dilihat langsung, dengan telinga, kemudian dengan peraba, perasa. Contohnya manusia seperti Zaid, ya. Kemudian hayawan, hayawan ini binatang, ya, kafaros seperti kuda. Au tairin ka usfur, atau burung seperti burung pipit, ya, atau burung kecil. Au nabatin ka zahra, atau seperti tumbuh-tumbuhan seperti zahra, eh, mawar. Au jamadin, atau benda-benda yang keras, jamad, ya, jumud. Ya, jamad ini kalau dalam istilah fikih orang-orang yang jumud, orang-orang yang kekaku, jumud. Kabaitin seperti rumah. Ya. Aw yakunu li syai'in ma'nawiyin, atau sesuatu yang bersifat maknawi, ghairi mahsus, tidak bisa dirasakan dengan lima panca indera, tetapi bisa diketahui yudraku bil aqli kadzaka. Bisa diketahui dengan akal. Contohnya seperti dzaka, cerdas. Contohnya rindu, cinta, marah, ya, sayang, itu sesuatu yang tidak diketahui dengan, ya, sedih, akal. Ya, mulia, ya, ilmu. Wasyaraf, ya, kadzaka wasyaraf wa ilm. Fakullu kalimatin dallat ala dzatin aw ma'nan wa lam taqtarin bi zamanin fahiya ismun. Maka setiap kalimat yang maknanya, ya, tidak berkaitan dengan waktu, maka itu adalah isim, seperti itu. Setiap kalimat yang hanya menunjukkan maknanya sendiri, tidak menunjukkan makna waktu, maka itu adalah isim, seperti itu. Baik. Fi'il sekarang, anta ya akhi. Silakan, tafadhal bil qiraah. Masyaallah. Baik, cukup. Cukup. Cukup, cukup. Ya. Jangan terlalu semangat. Ya. Semangat enggak? Baik. Fi'il pengertiannya ta'rifu, ta'rif artinya apa? Pengertian, ya. Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizaman. Ya. Fi'il adalah dia kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi berbeda halnya dengan isim, fi'il berkaitan dengan waktu, entah di masa lalu yang sedang terjadi atau akan terjadi, ya, seperti itu. Ataupun diminta untuk terjadi. Dalam bahasa lainnya bentuk perintah. Karena perintah itu tolabul amr, atau tolabul fi'li. Ya, tolabul fi'li. Meminta untuk berbuat, perintah untuk berbuat. Baik, kalau perintahnya mengarah kepada Allah itu doa, kalau kepada manusia itu perintah. Baik. Contohnya, qoma yaqumu qum. Qoma ini artinya apa? Berdiri. Dari kata qoma muncul kata makom. Ya, yang kata orang Indonesia itu makom Ibrahim, itu kuburannya Nabi Ibrahim. Makamnya siapa? Ibrahim, ya. Tempatnya berdiri padahal bukan kuburannya. Nah, ini karena mungkin makom ini diserap dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kuburan, sehingga dipahami juga orang Indonesia sebagai kuburan, sama seperti kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata. Dalam bahasa Arab, ya, ya, benar. Seperti itu. Kalam, ya, kalam, ya. Ada kemiripan di situ. Sehingga di sini dalam memahami bahasa Arab, ya, jangan menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Nah, itu banyak salah dalam memahami bahasa Arab atau memahami agama. Ya, menggunakan bahasa Indonesia. Pada akhirnya salah memahami. Yakumu, qoma artinya telah berdiri. Ya, berkaitan dengan waktu, berarti berdirinya sudah berlalu. Ya, atau sudah berdiri, seperti itu. Telah berdiri. Yakumu sedang atau akan berdiri. Ya. Yakumu Zaidun, berarti Zaid akan berdiri ini. Kum, nah, berdirilah. Talabul fi'li, meminta untuk berbuat. Ya, atau bentuk kata perintah. Benar, silakan. Cepat berdiri. Misalnya seperti itu. Atau berdirilah. Ya, berdirilah. Kum, berdirilah. Dalam Al-Quran, kum fa'al
Fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Ya, ayat surat pertama yang menjadi tanda bahwa Rasul Muhammad telah menjadi seorang Rasul. Ya. Atau disebut koma di sini adalah kata kerja bentuk lampau. Adapun yakumu di sini kata kerja bentuk sedang atau akan. Kum kata kerja bentuk perintah. Seperti itu. Dipahami ya? Baik. Faqullu wahidin min hadhil alfad. Silakan baca. Ustaz Alif. Anta ya akhi. Tafadhal bil qiraah. Atau Pak Tio. Coba Pak, coba Apa bismillah. ya? Fakulu wahidin min hadhil al-fadhi Ya. yadullu ala makna fi nafsihi wa huwa al-hadatsu wa huwa al-hadatsu Mm-mm. wa huwa muqtarinun bi zaman. Baik. Cukup. Setiap lafaz-lafaz di atas ini menunjukkan makna pada dirinya wa huwal hadas dan itu adalah kejadian. Ya. Wa huwa muqtarinun bi zaman dan kejadian tersebut berkaitan dengan waktu. Seperti itu. Baik, mungkin lanjutannya dibaca sama Abu Nofal. Silakan Abu Nofal. Ya, kita ini belajar serius belajar baca kitab. Hudus. Heeh. yang Hudusil qiyami fi zaman madha fi zamanin madin. Baik. yang Hudu. musim yang fi zaman Baik, cukup. Jadi kalau kita dapatin ada harokatnya gini, silakan berikan harokat ketika kita mendapati ada penjelasan harokatnya. Faqama tadullu ala hudusil qiyami fi zamanin madin. Adapun qama menunjukkan makna yang telah terjadi di masa lalu. Adapun yakumu tadullu ala hudusil qiyami fi zamanin hadirin aw mustaqbalin. Ya. Adapun yakumu itu menunjukkan makna kejadian yang sedang terjadi ya ataupun yang akan terjadi. Baik Mas Peri, silakan Mas Peri. wakum Oke. soladi Mm-mm. soladi wayan Al-qiyami fi zamanin mustaqbalin ya fi zamanin mustaqbalin. Aqullu salam aqullu kalimatin. Mm-mm. hadatin fi zamanin fani fi'lun Fahiya fi fahiya fi'lun. Taib ahsan. Wa qum adapun qum tadullu ala talabil qiyam. Adapun qum adalah permintaan untuk berdiri atau perintah untuk berdiri. Fi'il amr itu kalau mengarah kepada manusia ya kepada makhluk maknanya perintah. Kalau mengarah kepada Allah maknanya doa. Ya. Fi zamanin mustaqbalin pada masa mendatang. Perintah untuk pada masa mendatang. Fakullu kalimatin dallat ala hadasin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap ya, kalimat yang menunjukkan pada kejadian pada suatu waktu, maka dia adalah fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Isim artinya nama benda, fi'il artinya kata kerja. Seperti itu. Dipahami ya? Ini ada keterangannya ini. Az-zamanul madi, masa lalu, ya, biarlah masa lalu. Masa lalu ya atau masa yang telah lalu. Wa ma qabla zamani takallum. Yaitu adalah apa yang sebelum berbicara, seperti itu. Masa sebelum berbicara. Adapun az-zamanul mustaqbal, ya masa mendatang, yaitu adalah apa yang terjadi setelah berbicara. Az-zamanul hadir, masa sekarang adalah masa di mana sedang berbicara seperti itu. Baik. Wal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam. Adapun fi'il dan fi'il terbagi menjadi empat atau lima? Tiga. Oh, salas. Baik.
Anta ya akhi. Eh, Vladimir Putin. وهو ما دل على حدث Hadasin. في Baik. الزمان الماضي Waqa'a fi zaman. Baik. Lanjut. itu katabat safara salam Lanjut. ضارع وهو ما يدل على حدث يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل Mustaqbali. Ya. Lanjut. Sampai selesai. Satu kitab. يكتب يسافر يصلي Yusolli. Lanjut. وأمر وهو ما يدل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل itu uktub safir sol. Baik. Simpelnya bahwasanya fi'il madi itu adalah fi'il yang bermakna kata kerja telah lampau atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya kataba, safara, shalla. Kataba artinya apa? Telah menulis. Mislu itu artinya contoh ya. Safara telah safar, telah pergi. Ya. Ada makna telahnya. Ya, nanti kalau kita belajar lebih detailnya lagi, kataba dia. Dia telah menulis. Jadi bukan saya, bukan pula kamu, tapi dia. Nah, dia laki-laki telah menulis. Safara, dia laki-laki telah safar, bepergian. Sholla, bisa bermakna doa, bisa bermakna sholat. Ini sholat ini. Dia seorang laki-laki telah berdoa atau telah sholat. Atau telah bersalawat. Ya. Sallu ala nabi. Nah, ini asal katanya dari sini, sholat. Sallu alaihi. Saya ingat kalau khutbah Jumat itu, ya, tiba depan saya ada teman-teman dari jamaah tabligh. Saya baca nama Nabi Muhammad, tiba-tiba langsung teman-teman, sallu alaihi gitu. Itu langsung ramai itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Asal katanya dari sini, sholat. Ya. Dengan cara menjawab sholawat itu kita tahu Beda-beda. Berselawat. Selamat. Sholli alaihi. Baik. Oh ini grup sana. Jadi cara menjawab sholawat. Baik. Nah, ini sholat ini maknanya telah, dia seorang laki-laki telah sholat atau telah berdoa. Ya, seperti itu. Ini kata kerja bentuk lampau. Kemudian yang kedua, fi'il madi. Kata kerja bentuk sedang atau akan. Ya, contohnya yaktubu, yusafiru, yusalli. Nah, ini satu asal katanya dari kata kataba. Muncul kata yaktubu. Dari kata safara muncul kata yusafiru. Dari kata sholat muncul kata yusalli. Kalau tadi telah, sekarang sedang atau akan. Berarti di sini dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yusafiru, dia seorang laki-laki sedang atau akan bepergian, safar. Yusafir ila baladin ukhra. Yusalli, dia seorang laki-laki sedang atau akan berdoa atau sholat, seperti itu. Jadi maknanya bisa tergantung konteksnya ya, bisa dimaknai sedang atau tergantung bisa akan. Oke. Kalau dalam Al-Quran kita dapat fi'il madi maknanya istiqrar, at-taqrir, atau apa namanya, terus menerus. Ya. Jadi kalau kita dapat fi'il madi dalam fi'il mudhari dalam Al-Quran, maknanya terus menerus. Terkadang seperti itu. Beberapa bahasannya terus menerus. Nah, kemudian fi'il amr, simpelnya fi'il amr maknanya adalah kata kerja bentuk perintah. Contohnya dari kata yaktubu muncul kata uktub. Jadi fi'il amr ini diambil dari fi'il mudhari. Ya. Asli katanya diambil dari fi'il mudhari. Uktub. Yusafir jadi safir. Yusolli jadi solli. Ya, hanya saja pada kalimatnya ada pengurangan dan penambahan. Terkadang hanya pengurangan saja, terkadang ada pengurangan dan penambahan. Seperti itu. Uktub tulislah. Safir pergilah. Ya. Bepergianlah. Safarlah. Solli, sholatlah. Ya. Allahumma sholli. Ya, ada yang sering baca dulu-dulu itu. Allahumma sholli.
Muhammad wa asghili dhalimin, kan seperti itu. Dari sini dia kata sholli. Sholla yusolli jadi sholli. Seperti itu. Baik. Dipahami ya? Nah, insyaallah mudah. Kemudian huruf. Allahumma sholli ala, jadi ini pada Allah. Ya, sholawat Allah kepada Nabi Muhammad berarti artinya doa. Doa. Dan sholawat di situ bukan doa kalau kepada Nabi Muhammad, tapi bentuk muliakanlah. Ya. Kecuali mungkin kepada kita, sholawat Allah kepada hambanya itu maknanya doa yang baik. Nah, baik. Huruf sekarang, Mas Hanif, silakan baca, Mas. Baik. Ta'rifnya dulu mungkin. Ta'rif huruf wal harfu ta'rifuhu. Aina kita buka. Baik. Baik. Famathalan makna an-nafyu. Baik. Wa yattadihu. Tadummaha. Hatta tadummaha. Fataqulu lam yakum Zaidun. Baik. Baik, dia harfun. Baik, huruf pengertiannya adalah ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kalimat yang menunjukkan makna kalimat yang lain. Jadi kalau dia berdiri sendiri dia tidak memiliki makna, tidak bisa memiliki makna. Ya. Dia akan menunjukkan makna pada kalimat yang lain. Contohnya lam, fi, dan hal. Lam artinya apa? Belum. Ya, belum kalau cuma belum saja, apa maksudnya? Harus ada kalimat sebelumnya. Ya. Entah bentuk tanya, ya, atau khabaran. Hah? Ada subjeknya. Nggak. Jadi kalau tidak ada, tidak akan bisa dipahami. Ya. Fi pun sama, di. Ya, apa di? Di doang kita ngomong di. Orang ada maknanya. Hal, apakah? Apa? Orang nggak ngerti. Jadi harus ada kalimat yang lain. Nah, dia memberikan makna ketika digabungkan dengan kalimat yang lain. Seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut sebagai kata bantu atau kata imbuhan. Tupi kalau belajar gitu. Nah, MI. bisa kepada kata bantu, kata imbuhan. Ya. Nah, jadi masuk dua-duanya, kata bantu, kata imbuhan. Dalam bahasa Inggris apa, Pak Tio? Tupi. To be ya, to be. Jangan apa bahasa Inggris. Sama bisa wain. Ya. Kata teman-teman saya mudah bahasa Inggris. Ya, saya bilang kalau belajarnya enggak dari hati juga ya enggak akan paham-paham gitu orangnya enggak. Niat belajar ya enggak paham. Rakyat lebih bingung lagi, Pak. Baca-baca peserta tersendiri. Baik. Ya, jadi huruf itu maknanya kata bantu atau kata
Imbuhan. Ya. Kalimat yang menunjukkan makna kalimat yang lain. Dia tidak bisa menunjukkan kalimat makna pada dirinya sendiri. Tidak bisa dipahami seperti itu. Fakullu wahidin min hadhil alfad harfun yadullu ala ma'na. Maka setiap lafaz ini, contoh-contohnya itu tadi itu lam, fi, dan hal adalah huruf yang menunjukkan makna. Yadullu ala makna. Wa hadzal ma'na yadhharu fi ghairihi faqat. Dan ini maknanya ini hanya akan tampak tatkala di selainnya. Maksudnya digabungkan dengan kalimat lain. Pemasalan contohnya adalah lam. Ma'nahan nafyu. Artinya peniadaan. Wa hadzal nafyu la yadhharu wa yattadih hatta tadummaha ila ghairiha. Dan nafyu ini tidak akan nampak, tidak akan jelas sampai berkumpul dengan selainnya. Yadhhar artinya tampak, yattadih artinya jelas, tadummuha artinya berkumpul. Ya. Ila ghairiha, sampai digabungkan dengan kalimat yang lain, baru dia akan nampak maknanya. Kan kita ketahui kalau maknanya itu nafyu, peniadaan. Ya, dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukunnya. Apa? An-nafyu wal isbat. Ya, peniadaan dan penetapan. Fatakulu, maka engkau katakan lam yakum zaidun, atau kita ambil contoh dalam Al-Qur'an, surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak akan pernah atau belum pernah. Tidak akan pernah memiliki anak dan diperanakkan. Fa kalimatul lam, adapun kalimat lam, maka kalimat lam dallat ala nafi qiyami zaidin, menunjukkan bahwasannya Zaid tidak berdiri di sini. Ya. Fa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fa hiya harfun, maka setiap kalimat yang menunjukkan makna selain daripada dirinya itu adalah huruf. Ya. Nanti ada li, ada ala. Dalam durus surga kita sudah belajar ala dan ila. Kemudian ada li. Itu huruf semua. Atau kita sebut sebagai harful jar pada durus surga sebelumnya. Ya. Huruf-huruf yang fungsinya mengkasrohkan kalimat di depan. Ya. Mengkasrohkan harokat akhir kalimat di depannya. Ya. Jadi fi ini kalau masuk pada suatu kalimat, maka kalimat tersebut harokat akhirnya harus kasrah. Fi kitabillah, bukan fi kitabu, fi kitabi. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Dalam Al-Quran itu kadang menggunakan fi'il madhi tapi dengan mustaqbal. Iya. Tadi Baik. Jadi pertanyaannya dalam Al-Quran itu menggunakan fi'il madhi tapi maknanya mustaqbal, dari masa depan. Benar, ketika diawali dengan idza. Ya, contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah tergoncang. Kalau kita memaknai ini sebagai fi'il madhi berarti sudah terjadi hari kiamat. Makanya ada sebagian kelompok yang mengatakan hari kiamat itu telah terjadi. Contohnya Allah mengabarkan menggunakan fi'il madhi. Pertama mereka memahami secara zahir, kedua mereka yang tidak memiliki ilmu dalam sastra bahasa Arab. Ya. Dan itu ada, sehingga mereka meyakini tidak, hari kiamat itu sudah terjadi. Gitu. Pemahamannya seperti itu. Padahal kalau diawali oleh idza maknanya masa depan. Tapi kiamat. Ya, bila kami membacakan maka ikutilah seperti itu. Dan banyak dalam Al-Quran permisalan di mana fi'il madhi diawali oleh idza. Ya. Itu tidak dimana sebagai makna asalnya, berubah dia daripada makna asalnya. Demikian bahasa Arab, penambahan huruf, pengurangan huruf, penambahan huruf baik di depan maupun di belakang itu bisa mempengaruhi makna, arti. Contoh rogiba, apa arti rogiba? Cinta. Ya, makanya rogbah, cinta. Kalau kita bilang rogibaan, artinya benci. Berbeda jauh sekali itu. Ditambahkan an saja di depan, maknanya benci. Itu berbeda ya. Silakan, Pak. Berbeda. Ada tambahan saja sedikit huruf sudah memiliki makna yang sangat jauh. Demikian bahasa Arab. Ma'ruf ya, benar. Aku tidak tahu. Seperti itu. Contoh qadha. Qadha artinya menentukan. Ditambahkan ala di depannya artinya membunuh. Faqadha alaih dalam surat Al-Quran ya. Maka Musa membunuhnya.
Ya, sekali pukulan itu kan. Faqada alaihi. Nah, seperti itu. Demikian bahasa Arab. Taib, sampai di sini dipahami? Apa itu kalimat? Apa itu kalam? Apa itu fiil? Apa itu huruf? Apa itu isim? Isim. Jadi susunan kalimat dalam bahasa Arab pasti terdiri dari 3 komponen ini, yaitu isim, fiil, dan huruf. Taib. Kalau seperti itu, ya insya Allah tamrinnya kita bacakan pada pertemuan berikutnya ya. Mengingat waktu telah habis, ya sebagaimana yang kita sepakati 5.30. Ini sudah lewat 3 menit. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ataupun ingin bertanya dari yang online, yang belajar online, mungkin bisa ditanyakan lewat grup. Insya Allah Ta'ala grup itu kita jadikan sebagai tempat untuk saling bertanya, ya, dan untuk diskusi. Ya. Jadi segala aktivitas kita belajar mengajar kita adakan di grup. Ya. Sekiranya dalam pelajaran tidak ada kejelasan, atau mungkin ada kalimat yang ingin ditanyakan, jangan malu untuk bertanya. Ya, Ibnu Abbas ditanyakan oleh para sahabat kenapa Ibnu Abbas itu memiliki ilmu yang begitu mendalam sampai disebut sebagai turjamanul Quran, penerjemah Al-Quran. Ya, karena kata Ibnu Abbas, ya bilisanin Saul, dengan lisan yang senantiasa bertanya. Nggak malu dia bertanya, nggak gengsi. Ya, bertanya itu tidak akan menghinakan, tidak akan merendahkan. Malah sebaliknya akan meninggikan. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang belajar. Ya. Bilisanin Saul, ya, wabiqalbin aqul, dan dengan hati yang senantiasa memikirkan ilmu, merenungkan ilmu. Wala bibadanin kasul, dan tidak dengan tubuh yang banyak bermalas-malasan. Seperti itu. Demikian Ibnu Abbas tampil menjadi orang yang paling alim, paling fakih dari seluruh sahabat. Ya, cerita. Oke. Kalau itu bertanya itu untuk diamalkan orang Yahudi itu hanya ingin mengolok-olok saja mereka. Baik, cukup. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu waktunya fleksibel ya, Dok? Subuh mulai turun sampai 5 ya. Kita biasanya mulai kayak tadi ya, kayak kemarin itu kan kita mulainya ini jam 4.50. Selalu gitu kita mulainya. Dari hari Senin kemarin.